Kemas barangmu. Rumah ini untuk pacarku, usir suamiku tanpa hati. Baik, Mas, jawabku tenang, padahal rumah mewahku yang sesungguhnya sedang menunggu. Karma instan. Pemilik asli rumah datang mengusir mereka. Kini, mantan suami dan pelakor itu bersujud di kakiku meminta makan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit sore itu tampak kelabu, seolah mengerti betul suasana hati yang sebentar lagi akan hancur lebur. Angin berhembus cukup kencang, menerbangkan debu-debu jalanan saat aku melangkahkan kaki memasuki halaman rumah. Tubuhku rasanya remuk redam. Seharian ini aku berkutat dengan tumpukan dokumen, rapat direksi yang alot, dan keputusan-keputusan krusial yang menyangkut nasib ribuan karyawan di perusahaanku. Namun, seperti biasa, sebelum aku menginjakan kaki di pagar rumah sederhana ini, aku harus melepas topeng sang CEO. Aku menghela napas panjang, mencoba mengubah raut wajah lelahku menjadi senyuman manis untuk menyambut suami. Di rumah ini, aku bukanlah Maya sang pemimpin perusahaan properti raksasa. Di sini, aku hanyalah Maya, istri Rian yang dianggap biasa saja. Wanita yang menurut mereka hanya menumpang hidup dan tidak punya kontribusi apa-apa. Ironis memang, mengingat setiap butir nasi yang mereka makan, setiap lembar tagihan listrik yang menyala, hingga cicilan kendaraan Rian, semuanya berasal dari rekening pribadiku yang aku alirkan secara diam-diam agar ego suamiku tidak terluka. Namun, senyum yang sudah kusiapkan itu seketika lenyap saat mataku menangkap pemandangan ganjil di teras rumah. 2 buah koper besar berwarna hitam dan biru, koper-koper lamaku yang kusimpan di atas lemari, kini tergeletak begitu saja di lantai teras yang berdebu. Resletingnya tampak tidak tertutup rapat, menyembulkan beberapa helai pakaianku yang dimasukkan secara asal-asalan. Jantungku berdegup kencang. Firasat buruk langsung menyergap benakku. Sudah pulang kamu? Suara bariton yang dingin itu terdengar dari arah pintu utama. Rian berdiri di sana. Ia mengenakan kaos oblong putih dan celana pendek, bersandar di kusen pintu dengan tangan bersedekap di dada. Tidak ada senyum sambutan, tidak ada kecupan di kening seperti layaknya suami istri yang harmonis. Yang ada hanya tatapan jijik dan merendahkan, seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Mas, ini maksudnya apa? Tanyaku pelan, menunjuk koper-koper itu dengan jari gemetar. Kenapa barang-barangku ada di luar? Kita mau pergi kemana? Rian tertawa, sebuah tawa kering yang terdengar sangat menyakitkan di telingaku. Ia melangkah maju, lalu menendang pelan salah satu koperku hingga bergeser beberapa senti. Kita? Enggak ada, kita, lagi, Maya. Yang pergi itu cuma kamu, ucapnya tajam. Matanya menatapku lurus, tanpa ada sedikit pun rasa bersalah. Mulai hari ini, detik ini juga, kamu angkat kaki dari rumah ini. Cari kontrakan atau terserah mau tidur di kolong jembatan juga aku nggak peduli. Aku terperangah. Meski aku tahu pernikahan kami memang hambar beberapa bulan terakhir, aku tidak menyangka ia akan sekejam ini. Tapi kenapa? Mas? Apa salahku? Aku melayanimu, mengurus rumah, mencuci, memasak. Bosan? Potongnya cepat. Aku bosan sama kamu. Kamu itu kaku, membosankan, dan yang paling penting, kamu cuma beban. Sadar diri dong, Maya. Selama ini kamu cuma numpang di rumahku. Makan dari uang gajiku. Apa yang bisa kamu banggakan? Penampilanmu saja lusuh begitu. Belum sempat aku menjawab, suara langkah kaki lain terdengar dari dalam rumah. Ibu mertua, Ibu Ratna, muncul dari balik punggung Rian. Wanita parubaya yang selalu menuntut dilayani Mbak Ratu itu keluar sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan tangan, meski udara sore itu cukup dingin. Wajahnya yang penuh polesan bedak tebal menatapku dengan sinis. Sudah pulang si pembawa sial, celetuk Ibu Ratna dengan nada bicara yang melengking. Ia berdiri di samping Rian, membentuk barisan pertahanan yang siap menghancurkanku. Dengar apa kata suamimu kan? Jangan pura-pura tuli. Sana bawa sampah-sampahmu ini pergi. Rumah ini mau dibersihkan, mau disterilkan dari hawa kemiskinanmu. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Ibu juga mengusirku?
Selama 3 tahun ini aku merawat ibu saat sakit. Aku yang memijat kaki ibu setiap malam. Halah, itu kan memang kewajibanmu sebagai menantu yang numpang hidup, bentak Ibu Ratna. Lagian, apa gunanya punya menantu kalau mandul? 3 tahun nikah, perutmu masih kempes saja. Enggak bisa kasih cucu, enggak bisa kasih uang, bisanya cuma menghabiskan beras. Kata-kata itu menghujam dadaku. Mandul? Mereka tidak tahu bahwa kami memang menunda momongan karena aku sibuk membangun imperium bisnisku, dan Rian sendiri yang dulu bilang belum siap jadi ayah. Tapi sekarang, semua kesalahan ditimpakan padaku. Dan soal uang, ingin rasanya aku tertawa terbahak-bahak. Kamar utama harus dikosongkan malam ini juga. Lanjut Rian, suaranya semakin keras. Bella mau datang. Dia akan tinggal di sini. Dia lebih pantas jadi nyonya di rumah ini daripada kamu. Nama itu disebut Bella. Jadi benar desas-desus yang kudengar dari tetangga. Wanita muda yang sering Rian sebut sebagai rekan kerja, itu ternyata lebih dari sekadar teman. Jadi, Mas Rian selingkuh? Tanyaku, nadaku mulai berubah. Tidak lagi memelas, melainkan mulai datar. Rasa sakit di hatiku perlahan membeku, berganti menjadi sebuah kesadaran logika yang tajam. Jangan sebut selingkuh. Itu namanya mencari kebahagiaan yang enggak bisa kamu kasih. Bella Ibu Ratna. Bella itu cantik, modis, dan kelihatan kalau dia dari keluarga berada. Enggak kayak kamu, pulang kerja bau matahari, baju itu-itu saja. Bella janji mau belikan ibu sofa baru dan AC. Kamu, boro-boro AC, beli daster buat ibu saja nunggu lebaran. Aku menatap wajah mereka satu persatu. Wajah Rian yang sombong, merasa dirinya paling berkuasa karena merasa memiliki rumah ini. Wajah Ibu Ratna yang matre, yang mengukur kasih sayang berdasarkan materi. Selama ini, akulah yang membayar cicilan rumah ini secara diam-diam lewat pengacaraku, Pak Wijaya, agar seolah-olah Rian yang membayarnya. Tujuanku sederhana, aku ingin menjaga harga diri suamiku sebagai kepala keluarga. Aku ingin dia merasa bangga bisa menafkahi istri. Tapi ternyata, kebaikanku justru memupuk kesombongan yang menjadi racun. Mereka pikir rumah ini milik Rian. Mereka pikir gaji Rian yang pas-pasan itu cukup untuk gaya hidup mereka. Mereka tidak tahu bahwa gajinya bahkan tidak cukup untuk menutup tagihan kartu kredit Ibu Ratna, yang selalu kubayar lunas setiap bulan. Mas yakin mau mengusirku demi Bella? Tanyaku sekali lagi, kali ini untuk memastikan. Aku ingin mendengar keputusan final itu keluar dari mulutnya, agar tidak ada lagi keraguan saat aku menjatuhkan vonis nanti. Kemas barangmu. Rumah ini untuk pacarku, usir suamiku tanpa hati. Baik, Mas, jawabku tenang, padahal rumah mewahku yang sesungguhnya sedang menunggu. Karma instan. Pemilik asli rumah datang mengusir mereka. Kini, mantan suami dan pelakor itu bersujud di kakiku meminta makan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara roda koper yang beradu dengan paving blok halaman terdengar nyaring di tengah keheningan senja. Krek-krek. Bunyi itu seolah menjadi musik pengiring kepergianku. Aku tidak menoleh ke belakang. Meskipun aku tahu Rian dan Ibu Ratna masih berdiri di teras, mengawasi setiap langkahku seperti sipir penjara yang memastikan narapidananya benar-benar pergi. Aku baru saja menyeret koper sampai ke dekat pagar besi yang sudah mulai berkarat. Pagar yang rencananya minggu depan akan kuganti dengan yang baru menggunakan uang pribadiku, tapi tentu saja rencana itu kini batal, ketika sebuah taksi online berwarna silver berhenti tepat di depan gerbang. Pintu taksi terbuka. Sesosok wanita muda turun dengan gaya yang sangat mencolok. Dia mengenakan gaun merah menyala yang terlalu pendek, sepatu hak tinggi yang membuatnya kesulitan berjalan di jalanan berbatu, dan kacamata hitam yang bertengger di atas kepala, padahal matahari sudah hampir tenggelam. Itu Bella. Aroma parfum yang sangat menyengat langsung tercium bahkan dari jarak 2 meter. Bau bunga yang terlalu manis bercampur alkohol murah. Dia menenteng beberapa tas belanjaan bermerek, yang aku tahu persis itu barang KW atau tiruan. Karena aku sering melihat barang aslinya di butik langgananku di Paris dan Milan. Bella melihatku yang sedang menyeret koper. Bibir merahnya menyunggingkan senyum sinis. Dia berjalan mendekat, sengaja menghalangi jalanku di pintu gerbang.
Oh, jadi ini mantan istrinya? Tanyanya dengan nada dibuat-buat, seolah sedang berbicara pada pembantu. Dia menoleh ke arah teras, melambai manja pada Rian. Sayang, dia sudah mau pergi ya? Bagus deh, jadi aku nggak perlu hirup udara yang sama dengan dia. Rian berlari kecil menghampiri kami, diikuti Ibu Ratna yang tergopoh-gopoh. Wajah Rian yang tadi garang padaku, kini berubah manis menjijikan saat menatap Bella. Iya, sayang. Dia sudah sadar diri kok. Kamu tenang saja, rumah sudah bersih, kata Rian sambil merangkul pinggang Bella mesra di hadapanku. Ibu Ratna langsung menyambar tas belanjaan di tangan Bella. Aduh, mantu idaman ibu sudah datang. Cantik sekali sih kamu, nak. Wangi lagi, nggak kayak yang Onoh, bau bawang. Ibu Ratna melirikku dengan ekor matanya. Bawa apa ini, Bel? Repot-repot amat. Ah, itu cuma sedikit oleh-oleh buat ibu, kata Bella dengan nada manja yang dibuat-buat. Ada daster sutra, sama kue-kue enak. Nanti Bella belikan lagi yang lebih banyak kalau Mas Rian gajinya sudah turun. Wah, alhamdulillah. Ini baru menantu berbakti, seru Ibu Ratna girang, seolah baru saja memenangkan lotre. Aku hanya diam, berdiri mematung menyaksikan drama murahan di depanku. Dalam hati aku menghitung mundur. Kesabaran Rian akan habis sebentar lagi jika aku tidak segera menghilang. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang harus kuselesaikan. Mas, panggilku datar. Rian menoleh dengan wajah kesal. Apalagi? Belum pergi juga? Kunci rumah, kataku sambil merogoh saku tasku. Aku mengeluarkan gantungan kunci yang berisi kunci pintu utama, kunci pagar, dan kunci kamar. Bella langsung menyela, sini, mana kuncinya? Jangan sampai kamu duplikat ya. Awas saja kalau nanti ada barangku yang hilang, aku laporin polisi. Aku tidak menggubris Bella. Aku mengulurkan kunci itu kepada Rian. Tatapanku terkunci pada manik mata suamiku, mantan suamiku. Ada sedikit keraguan di matanya saat melihat tanganku yang tenang, tidak gemetar seperti biasanya. Mungkin dia heran kenapa aku tidak mengamuk, tidak menjambak Bella, atau tidak bersujud di kakinya memohon jangan diceraikan. Ketenanganku ini membingungkan mereka. Mereka mengharapkan histeria, tapi aku memberi mereka kebekuan. Ini kuncinya, ucapku saat Rian menyambar kasar kunci itu dari tanganku. Jaga rumah ini baik-baik, Rian. Rawat seperti kamu merawat nyawamu sendiri. Cih, enggak usah sok ngajarin. Rian mendengus. Tanpa kamu suruh juga aku bakal rawat. Ini rumahku, hasil keringatku. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis hingga mungkin mereka tidak menyadarinya. Keringatmu? Batinku tertawa miris. Keringatmu hanya cukup untuk membeli rokok dan bensin, Rian. Cicilan rumah yang nilainya belasan juta per bulan itu, pajaknya, perawatannya, semuanya dari dompetku. Dan ingat satu hal, lanjutku, suaraku merendah namun penuh penekanan. Aku menatap mereka bertiga bergantian. Pemilik rumah ini bisa mengambilnya kapan saja. Jangan terlalu nyaman. Hening sedetik. Lalu ledakan tawa pecah. Rian tertawa terbahak-bahak, Ibu Ratna terkikik geli. Bahkan Bella ikut tertawa sambil menutup mulutnya dengan tangan yang kukunya dicat merah norak. Pemilik rumah? Maksudmu aku? Rian menepuk dadanya dengan bangga. Ya jelaslah aku bisa ambil kapan saja. Kamu ini ngelindur ya? Stres diusir jadi gila? Dasar orang gila, cibir Bella. Sayang, dia kayaknya halusinasi deh. Udah usir cepetan. Aku gerah nih, mau masuk nyalain AC. Iya, benar. Pergi kamu. Usir Ibu Ratna sambil mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. Jangan mimpi mau nakut-nakutin kita. Rumah ini sah milik anakku Rian. Sertifikat memang belum lunas, tapi kan atas nama Rian. Sertifikat. Mereka lupa, atau mungkin tidak tahu, bahwa sertifikat itu masih dipegang oleh pihak developer, yang notabene adalah anak perusahaan milikku. Karena statusnya belum lunas secara teknis di mata bank, meski aku sudah melunasinya secara internal. Tapi perjanjian sewa beli yang mereka tanda tangani dulu, memiliki klausul khusus yang tidak pernah Rian baca dengan teliti. Klausul yang menyatakan bahwa jika pembayaran macet atau ada sengketa,
hak kepemilikan mutlak ada pada pemilik tanah asli. Dan pemilik tanah asli kawasan ini adalah Pak Wijaya, pengacaraku, yang bertindak atas namaku. Baiklah, kataku akhirnya. Aku tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Biar waktu yang menjawab. Biar kenyataan yang nanti menampar mereka hingga sadar. Selamat menikmati hidup baru kalian. Semoga bahagia. Kata, bahagia, kuucapkan dengan nada yang syarat ironi. Aku kembali menarik koperku, melangkah keluar gerbang. Roda koperku melindas tanah becek di luar pagar. Langit sudah mulai gelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala redup. Jangan balik lagi ya, teriak Bella dari teras, diikuti suara pintu rumah yang dibanting keras. Aku berjalan menjauh. Sekitar 50 meter dari rumah itu, di ujung gang yang gelap dan jarang dilewati orang, sebuah mobil hitam mengkilap sudah menunggu. Bukan taksi online, bukan angkutan umum. Itu adalah Mercedes-Benz S-Class terbaru milikku. Mesinnya menyala halus, nyaris tak terdengar. Seorang pria berseragam safari turun dengan sigap saat melihatku mendekat. Itu Pak Asep, sopir pribadiku yang selama ini setia menunggu instruksi dari jauh. Ia membungkuk hormat, lalu dengan cepat mengambil alih koper dari tanganku. Selamat sore, Bu Maya, sapa Pak Asep santun. Wajahnya tampak prihatin melihat kondisiku, tapi ia cukup profesional untuk tidak banyak bertanya. Langsung ke Mensyahn atau ke apartemen, Bu? Ke Mensyahn, Pak, jawabku sambil masuk ke kabin belakang yang luas dan sejuk. Aroma kulit asli dan pengharum mobil mewah seketika menyambutku, menghapus bau debu jalanan dan bau parfum murah Bella yang sempat menempel di ingatanku. Aku menyandarkan punggungku yang lelah di kursi empuk itu. Kaca jendela yang gelap membuatku bisa melihat keluar, tapi orang luar tidak bisa melihatku. Saat mobil mulai melaju pelan melewati depan rumah yang baru saja kutinggalkan, aku melihat Rian dan Bella sedang tertawa-tawa di ruang tamu, melalui jendela yang tirainya tidak ditutup. Mereka tampak merayakan kemenangan. Ibu Ratna terlihat sedang membuka bungkusan makanan yang dibawa Bella. Mereka terlihat bahagia. Bahagia di atas penderitaanku. Aku merogoh ponsel pintarku dari tas, ponsel mahal yang selama ini selalu kusimpan dan hanya kukeluarkan saat di kantor. Sementara di depan Rian aku memakai ponsel butut layar retak. Aku menekan nomor Pak Wijaya. Halo, Bu Maya, suara Pak Wijaya terdengar tegas di seberang sana. Pak Wijaya, ucapku dingin, mataku masih menatap rumah Rian yang semakin menjauh di kaca spion. Mulai hari ini, hentikan semua subsidi aliran dana ke rekening Rian. Stop pembayaran cicilan rumah, listrik, air, dan kartu kredit atas nama Ibu Ratna. Baik, Bu, dilaksanakan segera. Apakah Ibu ingin saya memproses surat pengusiran sekarang? Jangan dulu, jawabku. Senyum tipis kembali terukir di bibirku, kali ini bukan senyum pasrah, tapi senyum seorang pemain catur yang baru saja membiarkan lawannya memakan pion, hanya untuk menjebak rajanya. Biarkan mereka menikmati, bulan madu, mereka sebentar. Biarkan mereka merasa di atas awan. Nanti, saat mereka jatuh, sakitnya akan jauh lebih terasa. Mengerti, Bu? Sesuai perintah. Sambungan telepon terputus. Mobil mewahku meluncur membelah jalanan kota, meninggalkan masa lalu yang kelam menuju kehidupanku yang sesungguhnya. Permainan baru saja dimulai, Rian. Dan kali ini, aku yang memegang kendali. Mobil melaju membelah kemacetan kota yang mulai padat. Di dalam kabin Mercedes-Benz S-Class yang hening dan sejuk ini, aku menyandarkan kepala. Rasanya seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. 3 tahun. Bayangkan, 3 tahun lamanya aku menekan ego, menyembunyikan identitas, dan berpura-pura menjadi wanita sederhana yang hanya bergantung pada gaji suami yang pas-pasan. Semua itu kulakukan demi satu hal, cinta. Aku ingin dicintai bukan karena hartaku, bukan karena jabatan CEO yang kusandang, tapi karena diriku apa adanya. Ibu mau tisu? Suara Pak Asep memecah lamunanku. Ia menyodorkan kotak tisu berlapis kulit dari kursi depan. Aku menggeleng pelan, tersenyum tipis. Tidak perlu, Pak. Air mataku sudah kering. Rasanya justru lega. Sangat lega. Pak Asep mengangguk. Matanya menatapku lewat spion tengah dengan sorot hormat.
Saya ikut senang ibu akhirnya mengambil keputusan ini. Maaf kalau saya lancang, Bu, tapi hati saya sakit setiap kali menjemput ibu diam-diam dan melihat ibu diperlakukan seperti pembantu di rumah itu. Itu harga yang harus kubayar untuk sebuah pelajaran hidup, Pak, jawabku sambil menatap gedung-gedung pencakar langit yang mulai menyala di kejauhan. Sekarang aku tahu, ketulusan itu barang mahal yang tidak bisa dibeli, dan jelas tidak dimiliki oleh Rian maupun keluarganya. Perjalanan memakan waktu 30 menit menuju kawasan elit di Bukit Kota, tempat di mana rumah asliku berada. Ketika gerbang besi setinggi 3 meter itu terbuka otomatis, menyambut kedatangan kami, aku menarik napas dalam-dalam. Wangi pinus dan bunga sedap malam dari Taman Menshahn menyapa indera penciumanku. Ini adalah duniaku. Dunia yang sesungguhnya. Mobil berhenti tepat di depan pilar besar lobi utama Menshahn. Belum sempat aku membuka pintu, 2 orang pelayan berseragam rapi sudah siap menyambut. Salah satunya adalah Bei Surti, kepala asisten rumah tanggaku yang sudah bekerja sejak aku masih merintis usaha. Selamat datang kembali, Nyonya Besar, sapa Bei Surti dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu betul penderitaanku selama menyamar. Kami sudah menyiapkan air hangat dengan aromaterapi dan makan malam kesukaan Nyonya. Aku turun dari mobil, langkahku terasa ringan. Terima kasih, Bei. Tolong bakar semua pakaian yang ada di koper itu. Aku tidak mau melihat sehelai benang pun yang mengingatkanku pada rumah Rian. Bei Surti mengangguk tegas. Siap, Nyonya. Akan segera kami musnahkan. Aku melangkah masuk ke dalam Menshahn. Lantai marmer yang dingin menyentuh telapak kakiku, lampu kristal gantung memancarkan cahaya keemasan yang hangat, jauh berbeda dengan lampu neon redup di rumah Rian yang sering berkedip-kedip karena tegangannya tidak stabil. Aku berjalan menuju kamar utamaku, sebuah ruangan yang luasnya mungkin 3 kali lipat dari seluruh luas rumah Rian. Di kamar mandi yang didominasi batuan alam dan kaca, aku membenamkan diri ke dalam bathtub. Air hangat beraroma lavender membasuh tubuhku. Aku menggosok kulitku kuat-kuat, seolah ingin merontokkan jejak-jejak penghinaan yang menempel. Kata-kata kasar Ibu Ratna, tatapan merendahkan Rian, dan senyum palsu Bella, semuanya kularutkan bersama busa sabun. Selamat tinggal, Maya si istri bodoh, bisikku pada pantulan diriku di cermin besar setelah selesai mandi. Kini, aku mengenakan jubah tidur sutra berwarna merah marun. Wajahku terlihat segar, aura kepemimpinanku kembali terpancar. Malam itu, aku duduk di meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati utuh. Hidangan steak wagyu, dan segelas red wine, tersaji di hadapanku. Tidak ada lagi sayur bening yang dihangatkan berulang kali, tidak ada lagi omelan mertua soal harga cabai yang naik. Hanya ada ketenangan. Saat sedang menikmati makan malam, ponsel pintarku, yang asli, bergetar. Pesan masuk dari Pak Wijaya, pengacaraku. Bu Maya, instruksi sudah dijalankan. Semua akses keuangan ke rekening Bapak Rian sudah diputus. Kartu kredit tambahan yang dipegang Ibu Ratna juga sudah saya blokir. Pembayaran otomatis untuk listrik, air, dan internet di rumah sana juga sudah kami batalkan per detik ini. Aku tersenyum puas, lalu mengetik balasan singkat. Bagus. Pastikan tidak ada 1 sen pun yang lolos. Biarkan mereka belajar matematika kehidupan yang sesungguhnya mulai besok. Aku meletakkan ponsel dan menyesap wine, ku. Rasa anggur yang pekat memenuhi rongga mulutku. Di luar sana, malam semakin larut. Aku membayangkan Rian dan Bella yang mungkin sedang tertawa-tawa di atas kasur bekas tidurku, tanpa menyadari bahwa badai besar sedang bergerak menuju mereka. Mereka pikir mereka telah menang karena berhasil mengusirku. Mereka tidak tahu bahwa dengan mengusirku, mereka justru membuang satu-satunya payung yang melindungi mereka dari derasnya hujan kemiskinan. Bei Surti, panggilku. Ya, Nyonya. Besok pagi, siapkan baju kerjaku yang paling bagus. Aku akan ke kantor. Ada banyak hal yang harus kubereskan, termasuk memastikan penyewa di rumah lamaku itu mendapatkan kejutan yang pantas. Baik, Nyonya. Istirahatlah. Nyonya sudah aman sekarang. Aku memejamkan mata. Ya, aku aman. Tapi Rian? Dia baru saja memulai perangnya tanpa senjata.
Cahaya matahari pagi menembus dinding kaca ruang kerjaku di lantai 40 gedung pencakar langit milik perusahaan properti yang kupimpin, Maharani Group. Dari ketinggian ini, kota terlihat seperti kumpulan mainan Lego. Orang-orang terlihat kecil, begitu juga masalah-masalah yang dulu terasa besar saat aku masih terjebak di rumah Rian. Aku duduk di kursi kebesaranku, mengenakan blazer hitam rancangan desainer ternama yang membalut tubuhku dengan sempurna. Di hadapanku, sebuah tablet layar lebar menyala, menampilkan visual yang membuat kopi pagi ini terasa jauh lebih nikmat daripada biasanya. Itu adalah rekaman CCTV dari ruang tengah dan teras rumah Rian. Memang, sebelum aku meninggalkan rumah itu, aku sudah memasang sistem keamanan canggih yang terhubung langsung ke gawaiku. Awalnya, aku memasangnya demi keamanan Ibu Ratna saat dia sendirian di rumah, takut ada maling atau kejadian darurat. Tapi sekarang, kamera-kamera kecil tak kasat mata itu berfungsi sebagai jendela hiburanku. Di layar, aku melihat jam menunjukkan pukul 9 pagi. Di rumah itu, kehidupan tampak baru dimulai. Rian keluar dari kamar sambil menguap lebar, hanya mengenakan celana pendek. Tak lama kemudian, Bella menyusul dengan wajah bantal, masih mengenakan piyama tipis. Mereka terlihat santai, seolah hari ini adalah hari libur nasional. Rian memang mengambil cuti kerja dengan alasan mengurus masalah keluarga, padahal aslinya dia ingin berbulan madu dengan Bella di rumah. Sayang, panas banget sih hari ini, terdengar suara Bella mengeluh dari speaker tabletku. Kualitas audionya sangat jernih. Nyalain AC dong yang kenceng. Gerah nih. Rian tertawa kecil sambil berjalan mencari remote AC. Sabar ya, cantik. Namanya juga Jakarta. Rian menekan tombol remote. Hening. Tidak ada bunyi bip yang biasanya terdengar saat AC menyala. Rian mengerutkan kening, menekan tombol itu berkali-kali. Loh, kok enggak nyala? Baterainya habis kali ya? Dia memukul-mukul remote itu ke telapak tangannya. Coba kipas angin deh. Rengek Bella, mulai ngibas-ngibaskan tangannya. Rian mencoba menyalakan kipas angin dinding. Sama saja. Baling-balingnya diam tak bergeming. Wajah Rian mulai panik. Dia mencoba menyalakan TV. Gel, mati lampu? Tanya Ibu Ratna yang baru keluar dari dapur dengan wajah kesal. Pantesan kulkas mati, es krim ibu jadi cair semua. Rian, kamu lupa isi token listrik ya? Perasaan masih banyak kok. Bu, kemarin baru diisi sama Maya. Rian menghentikan kalimatnya. Nama itu seolah haram diucapkan, tapi dia sadar sesuatu. Sebentar, aku cek meteran dulu. Aku melihat Rian berjalan keluar menuju teras lewat kamera depan. Dia menatap meteran listrik prabayar di dinding. Angkanya menunjukkan pukul 0. Habis? Gumam Rian bingung, tangannya menggaruk kepala yang tidak gatal. Kok bisa secepat ini? Biasanya sebulan cuma sekali isi. Tentu saja, Rian sayang. Kamu tidak tahu bahwa selama ini aku selalu mengisi token itu lewat aplikasi ponselku setiap kali bunyinya mulai titit-tit saat kamu sedang tidur. Kamu pikir listrik itu gratis? Atau kamu pikir nominal yang kamu berikan padaku, yang cuma 50.000 per minggu itu, cukup untuk menyalakan AC, kulkas 2 pintu, dan mesin cuci setiap hari? Mas, cepetan dong. Panas nih, teriak Bella dari dalam. Iya. Sebentar aku beli token dulu lewat M-Banking, sahut Rian. Dia mengeluarkan ponselnya. Aku mencondongkan tubuh, menanti momen ini. Di layar tablet, aku melihat ekspresi Rian berubah dari santai menjadi bingung, lalu pucat. Jempolnya menekan layar berkali-kali. Saldo tidak cukup, ejar Rian pelan, namun mikrofon CCTV menangkapnya dengan jelas. Loh, kok sisa saldo cuma 200.000? Bukannya kemarin baru gajian? Ah, gaji. Gaji Rian itu UMR lebih sedikit. Selama ini, gaya hidup mewahnya ditopang oleh dana gaib yang kumasukkan ke dompetnya atau rekeningnya secara berkala dengan dalih bonus dari kantor atau hasil jualan onlineku. Sekarang, tanpa subsidi dariku, dia baru sadar betapa kecilnya angka yang dia miliki. Belum lagi cicilan mobil yang dia banggakan itu ternyata auto debit pagi ini, menguras habis gajinya. Mas Rian, air juga mati, teriak Ibu Ratna histeris dari kamar mandi.
Ibu lagi sampoan nih, mata perih. Nyalain airnya. Rian panik. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Listrik mati, air mati, saldo sekarat. Sabar, Bu. Kayaknya ada gangguan dari pusat. Teriaknya berbohong. Belum selesai kepanikan itu, sebuah motor berhenti di depan pagar. Seorang pria berjaket kulit dengan wajah garang turun. Dia membawa map merah. Itu adalah penagih utang panci set dan barang elektronik yang dibeli Ibu Ratna bulan lalu, yang tentu saja, cicilannya biasa kubayar. Permisi. Atas nama Ibu Ratna, teriak penagih utang itu sambil memukul pagar besi. Rian berlari kecil ke pagar. Iya, Pak. Ada apa ya? Ibu Ratna sedang sakit. Jangan alasan. Cicilan panci Presto, blender, sama air fryer sudah nunggak 2 bulan. Katanya mau dilunasi kemarin. Mana? Kalau nggak bayar sekarang, barangnya saya tarik. Hah? Nunggak? Rian melongo. Bukannya istri saya, mantan istri saya yang bayar? Mana saya tahu. Di data kami belum ada pembayaran. Total tagihan sama denda jadi 3.500.000. Bayar sekarang atau saya panggil teman-teman saya buat angkut barang. Rian pucat pasi. 3.500.000? Saldonya saja tidak sampai buat beli token listrik 100.000. Bella keluar ke teras dengan wajah masam, make up-nya luntur karena keringat. Ada apa sih ribut-ribut? Mas, itu siapa? Berisik banget. Ini, tamu. Rian tergagap. Tamu apaan? Saya debt collector, bentak pria itu. Mbak ini siapa? Istrinya? Bayarin dong utang mertuanya. Bella melotot. Enak aja. Saya pacarnya, bukan istrinya. Lagian masa orang kaya ditagih utang panci? Mas Rian, usir dia. Kamu kan kaya. Kata, kaya? Itu terdengar seperti lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Aku tertawa pelan di ruang kerjaku. Rian terjebak. Dia tidak bisa membayar. Tapi dia juga gengsi mengakui kalau dia tidak punya uang di depan Bella. Pak, bisa minta waktu sore ini? Saya transfer nanti sore. Rian memohon dengan suara bergetar. Enggak bisa. Janji-janji mulu dari bulan lalu. Saya tunggu di sini sampai lunas. Kalau perlu saya masuk ambil barangnya. Penagih utang itu duduk di teras dengan wajah sangar, menyalakan rokok. Rian masuk ke dalam rumah dengan langkah gontai. Di dalam, Ibu Ratna masih berteriak-teriak minta air, dan Bella mulai membanting bantal sofa karena kepanasan. Mas, ini gimana sih? Katanya mau belanja ke mall? Kok malah mati lampu, air mati, ditagih utang lagi? Kamu bohong ya sama aku? Bella mulai menyerang. Bukan bohong, sayang. Ini cuma masalah teknis. Keuangan lagi ada error di bank. Rian mencoba berkelit, tapi suaranya tidak meyakinkan. Aku mematikan layar tablet dengan perasaan puas yang membuncah. Ini baru permulaan, Rian. Baru babak pertama dari drama kehancuranmu. Kalian baru merasakan 1% dari beban yang kupikul selama ini. Aku menekan tombol interkom di mejaku. Pak Wijaya, bisa ke ruangan saya sebentar? Kita siapkan kejutan berikutnya untuk babak kedua. Baik, Bu Maya, jawab Pak Wijaya. Aku memutar kursi menghadap jendela, menatap langit biru yang cerah. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi ketika dia datang, dia akan menghantam tanpa ampun. Nikmatilah bulan madu palsu kalian selagi bisa, karena sebentar lagi, atap tempat kalian berteduh pun akan kurenggut. Matahari siang itu bersinar terik, seolah ingin memanggang seisi bumi. Dari balik layar monitor di ruang kerjaku, aku bisa melihat betapa menyedihkannya kondisi di rumah itu. AC mati, kipas angin tak berputar, dan jendela-jendela dibuka lebar-lebar demi mendapatkan sedikit angin. Namun yang masuk hanyalah debu dan hawa panas Jakarta yang menusuk. Rian duduk terkulai di sofa ruang tamu dengan kemeja yang kancing atasnya dibuka lebar, keringat membasahi punggungnya. Di sebelahnya, Bella terus-menerus mengomel sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan majalah usang. Sementara Ibu Ratna, yang biasanya tampil prima dengan sanggul tinggi, kini tampak berantakan dengan rambut lepek, duduk di lantai sambil memijat kakinya yang bengkak.
Penagih utang tadi sudah pergi setelah Rian memohon-mohon dan menyerahkan jam tangan kesayangannya sebagai jaminan sementara. Sebuah jam tangan yang, ironisnya, juga kubelikan sebagai hadiah ulang tahunnya tahun lalu. Mas, ini gimana sih? Aku lapar. Aku mau mandi tapi air nggak ada. Kamu bilang kamu kepala rumah tangga, masa ngurus listrik aja nggak becus? Rengek Bella dengan suara cempreng yang mulai membuat kupingku sakit meski hanya mendengarnya lewat speaker. Sabar dong, Bel. Aku lagi pusing ini. M-banking error, kartu kredit limit, aku harus ke bank besok, sahut Rian dengan nada tinggi. Kesabarannya mulai menipis. Bulan madu yang mereka impikan kini berubah menjadi neraka kecil. Besok? Terus hari ini kita makan apa? Makan angin? Timpal Ibu Ratna ketus. Tahu gini mending ibu ikut arisan di tempat Bu Tejo. Setidaknya di sana dapat soto gratis. Tepat saat ketegangan di antara mereka memuncak, sebuah mobil sedan hitam mewah, bukan mobilku, berhenti tepat di depan pagar rumah. Di belakangnya, menyusul sebuah mobil patroli polisi dengan lampu sirine yang dimatikan. Aku tersenyum miring. Waktunya pertunjukan utama. Dari mobil sedan itu, turunlah Pak Wijaya, pengacaraku, bersama seorang pria parubaya bertubuh tambun yang mengenakan batik mahal. Pria itu adalah Pak Haryo, pemilik asli tanah dan bangunan rumah yang ditempati Rian. Rian yang melihat kedatangan polisi langsung berdiri tegak, wajahnya pucat pasi. Loh? Ada polisi? Apa si penagih utang tadi lapor polisi? Gumamnya panik. Mas, itu siapa? Jangan-jangan kamu buronannya? Tuduh Bella sembarangan, mundur menjauh dari Rian. Ngawur kamu, bentak Rian. Ia berjalan gontai menuju pagar. Ada apa ya? Pak, saya belum punya uang buat bayar panci ibu saya, tapi jangan bawa polisi dong. Pak Wijaya membuka pagar yang tidak dikunci itu dengan tenang. Wajahnya datar, profesional, dan dingin. Selamat siang, Saudara Rian. Pak Wijaya. Rian terbelalak. Dia mengenal Pak Wijaya sebagai teman lama Maya, yang dulu pernah membantu mengurus berkas pernikahan kami, tanpa tahu bahwa Pak Wijaya adalah pengacara pribadiku. Ngapain Bapak di sini? Mau ketemu Maya? Maya sudah saya usir. Saya di sini bukan untuk bertemu Ibu Maya, jawab Pak Wijaya tegas. Ia menunjuk pria parubaya di sebelahnya. Saya di sini sebagai kuasa hukum dari Bapak Haryo, pemilik sah rumah dan tanah ini. Rian tertawa sumbang, tawa yang dipaksakan untuk menutupi ketakutannya. Bapak bercanda ya? Rumah ini rumah saya. Saya yang tanda tangan akadnya 3 tahun lalu. Pak Haryo, sang pemilik asli, maju selangkah. Wajahnya merah pada menahan amarah yang sudah kami skenariokan, tentu saja, tapi dasarnya memang valid. Rumah kamu? Heh, anak muda. 3 tahun lalu kamu tanda tangan kontrak sewa beli dengan opsi kepemilikan. Syaratnya, cicilan harus lancar setiap bulan. Selama ini, cicilan itu dibayar oleh Nyonya Maya. Tapi pagi ini, saya dapat laporan kalau kontrak sewa diputus sepihak dan pembayaran dihentikan. Apa? Lutut Rian gemetar. Dibayar Maya? Enggak mungkin. Itu potong gaji saya. Gaji kamu? Pak Wijaya menyodorkan sebuah map berisi bukti transfer rekening koran. Gaji kamu bahkan tidak cukup untuk membayar bunga banknya, Rian. Selama ini Maya yang menutupi 80% cicilan rumah ini, atas nama kamu agar kamu tidak malu. Tapi karena Maya sudah kamu usir, dan dia mencabut semua subsidi itu, maka status rumah ini kembali ke pemilik asal karena Wan Prestasi. Rian merebut kertas itu, matanya membelalak melihat nominal-nominal yang tertera di sana. Angka-angka yang selama ini tidak pernah ia pusingkan karena semua beres, begitu saja. Jadi rumah ini bukan punyaku, bisiknya horor. Bukan, bentak Pak Haryo. Dan karena kontrak sudah batal, detik ini juga kalian harus angkat kaki. Saya mau rumah ini kosong sekarang juga. Saya sudah bawa calon penyewa baru yang mau lihat lokasi nanti sore. Enggak bisa gitu dong, Pak. Teriak Ibu Ratna yang tiba-tiba lari keluar, melupakan kakinya yang sakit. Kami ini orang terpandang di komplek ini. Masa diusir kayak kucing kurap? Kasih waktu seminggu, atau sebulan. 1 jam,
potong Pak Wijaya dingin. Ia melirik jam tangannya yang mahal. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi. Perabotan seperti sofa, tempat tidur, lemari, kulkas, dan elektronik besar adalah inventaris yang dibeli atas nama Maya dan sudah dihibahkan kembali ke Pak Haryo sebagai kompensasi kerugian. Jadi, kalian hanya boleh bawa baju. Baju doang? Pekik Bella histeris. Koper-koperku di dalam. Skincareku. Baju-baju mahalku. Silakan ambil, Nona. Tapi jangan coba-coba bawa barang lain. Polisi di sini sebagai saksi. Kalau ada 1 sendok pun milik Pak Haryo yang hilang, kami akan proses sebagai pencurian, ancam Pak Wijaya. Mas Rian, lakukan sesuatu dong. Bella mengguncang lengan Rian kasar. Lawan mereka. Kamu kan laki-laki. Rian hanya diam mematung. Dunianya runtuh. Fondasi kesombongannya yang ia bangun di atas penderitaanku ternyata hanyalah ilusi. Ia menatap map di tangannya, lalu menatapku, atau lebih tepatnya, menatap kamera CCTV di pojok teras yang mungkin baru ia sadari keberadaannya. Tatapannya kosong, putus asa. Masuk, perintah Rian lemah pada ibu dan Bella. Kemas baju kalian. Kita pergi. Apa? Kamu nyerah gitu aja? Ibu Ratna memukul punggung Rian. Dasar anak enggak berguna. Lawan dong. Bilang kalau kita lapor ke lurah. Cukup, Bu. Bentak Rian, air mata frustrasi mulai menggenang di matanya. Rumah ini bukan punya kita. Selama ini Maya yang bayar. Kita nggak punya hak apa-apa. Ibu mau dipenjara karena nyuri rumah orang? Bentakan Rian membuat Ibu Ratna kicep. Untuk pertama kalinya, sang ibu melihat putranya begitu hancur. 1 jam berikutnya adalah tontonan yang sangat memuaskan. Lewat layar monitor, aku melihat mereka berlarian panik memasukkan baju ke dalam kantong kresek hitam besar. Karena koper-koper bagus sudah kubawa atau dikunci di gudang yang kuncinya kubawa. Bella menangis meraung-raung karena koleksi sepatunya tidak muat di tas jinjingnya. Ibu Ratna mencoba menyelundupkan blender ke dalam bungkusan kain jarik, tapi ketahuan oleh polisi yang mengawasi dan disuruh menaruhnya kembali. Letakkan itu, Bu, tegur polisi tegas. Itu bukan baju. Dengan wajah merah pada menahan malu, Ibu Ratna meletakkan blender itu kembali ke meja dapur. Tepat 1 jam kemudian, mereka bertiga berdiri di pinggir jalan, di luar pagar rumah yang kini digembok besar oleh Pak Haryo. Panas matahari semakin menyengat. Rian menenteng 2 kantong kresek besar berisi baju. Ibu Ratna memeluk toples kerupuk, satu-satunya makanan yang sempat ia selamatkan. Bella berdiri dengan make up luntur, memegang tas tangan dengan tatapan nanar. Rumah yang kemarin sore masih mereka banggakan, tempat mereka mengusirku dengan angkuh, kini tertutup rapat bagi mereka. Karma itu tidak menunggu lama. Ia datang menaiki sedan mewah dan membawa surat pengadilan. Sekarang kita mau kemana, Rian? Tanya Ibu Ratna lirih, suaranya serak karena kebanyakan berteriak. Rian menatap jalanan kosong. Mobilnya sudah tidak ada di garasi karena ditarik leasing tadi pagi saat dia lengah. Aku lupa menceritakan bagian manis itu, di mana debt collector mobil datang berbarengan dengan Pak Haryo lewat pintu samping. Kita ke hotel, kata Rian mencoba terdengar tegar, meski aku tahu itu hanyalah sisa-sisa gengsi yang rapuh. Aku akan bawa kalian ke hotel berbintang. Kita istirahat di sana, besok aku urus semuanya. Aku tertawa pelan sambil menyesap teh, chamomil, di ruanganku yang sejuk. Hotel berbintang? Dengan kartu kredit yang sudah kublokir? Semoga beruntung, Rian. Trotoar panas itu menjadi saksi bisu kejatuhan sebuah keluarga bahagia yang palsu. Mereka berjalan tertatih-tatih mencari taksi, karena tidak ada satupun taksi online yang mau menerima pesanan Rian. Tentu saja, akun taksi online-nya terhubung dengan kartu debitku yang sudah kunonaktifkan. Setiap kali dia memesan, aplikasi itu menolak dengan notifikasi, metode pembayaran gagal. Akhirnya, mereka menyetop taksi biru konvensional yang lewat. Sopir taksi itu menatap curiga pada 3 orang berpenampilan kacau dengan bungkusan kresek hitam itu, tapi Rian dengan sombong berkata, "Kami mau ke Hotel Grand Royal. Jangan khawatir, saya punya uang." Di dalam taksi, Bella tidak henti-hentinya menggerutu. "Gila ya, ini hari terburuk dalam hidupku. Mas,
kamu harus tanggung jawab. Kulitku bisa rusak kena matahari terus. Iya, sayang. Nanti di hotel kita spa, ya. Kita pesen makan enak sepuasnya, janji Rian. Dia masih hidup dalam penyangkalan, atau mungkin dia berharap ada keajaiban di mana kartu kredit di dompetnya tiba-tiba bisa berfungsi lagi. Aku mengikuti pergerakan mereka bukan lagi lewat CCTV rumah, tapi lewat GPS di ponsel Rian. Ya, ponsel yang dia pakai pun sebenarnya masih terdaftar atas namaku, jadi aku bisa melacak lokasinya dengan presisi. Mereka sampai di lobi Hotel Grand Royal, sebuah hotel bintang 5 yang mewah. Penampilan mereka yang lusuh, keringat bercucuran, membawa kresek hitam, sangat kontras dengan lobi marmer yang mengkilap dan tamu-tamu lain yang berpakaian rapi. Satpam hotel sempat hendak mencegat, tapi Rian mengeluarkan kartu platinumnya, kartu tambahan dariku, dan melambaikannya dengan angkuh. Saya mau check-in junior suite, kata Rian lantang di meja resepsionis, mencoba memulihkan harga dirinya yang tercabik-cabik. Resepsionis wanita itu tersenyum ramah namun, matanya menatap nanar pada kantong kresek di kaki Rian. Baik, Pak. Untuk berapa malam? 3 malam dulu, jawab Rian mantap. Ibu Ratna dan Bella sudah duduk di sofa lobi. Mulai tersenyum lega membayangkan kasur empuk dan AC dingin. Boleh saya pinjam kartu kredit dan KTP-nya, Pak? Rian menyerahkan kartu platinum itu dengan gaya 2 jari. Resepsionis itu memasukkannya ke mesin EDC. Hening sejenak. Tut-tut. Mesin itu mengeluarkan struk kecil tanda penolakan. Maaf, Pak. Kartunya declinet, ucap resepsionis itu sopan. Wajah Rian menegang. Coba lagi. Mungkin mesinnya yang rusak. Itu limitnya 100 juta. Resepsionis mencoba lagi. Hasilnya sama. Tetap ditolak. Pak, keterangannya, pick up card, atau kartu harus ditarik karena instruksi bank penerbit. Apa? Enggak mungkin. Rian panik. Dia merogoh dompetnya, mengeluarkan kartu lain, kartu debit bank swasta. Pakai yang ini. Ditolak lagi. Saldo tidak cukup. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes dari dahi Rian. Orang-orang di lobi mulai memperhatikan. Bella yang melihat gelagat tidak beres langsung bangkit dari sofa dan menghampiri meja resepsionis. Ada apa sih, Mas? Lama banget. Aku udah capek nih, bentak Bella. Ini, kartunya bermasalah semua, Bel. Kayaknya Maya benar-benar memblokir semuanya, bisik Rian dengan suara gemetar. Wajahnya pucat seperti mayat. Jadi, kamu nggak bisa bayar? Suara Bella meninggi, melengking memenuhi lobi hotel yang hening. Bukan nggak bisa, tapi ATM-ku error. Bohong, teriak Bella. Ia merampas dompet Rian, membukanya, dan melihat isinya. Kosong. Hanya ada uang receh dan bonbon belanjaan lama. Kamu miskin, Mas? Kamu benar-benar miskin. Jangan teriak-teriak dong, Bel. Malu. Rian mencoba menenangkan, tapi Bella menepis tangannya kasar. Malu? Harusnya aku yang malu. Bella mundur selangkah, menatap Rian dengan tatapan jijik yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jauh lebih jijik daripada tatapannya padaku dulu. Aku ninggalin pacarku yang lama demi kamu karena aku pikir kamu kaya. Aku pikir rumah itu punya kamu. Aku pikir mobil itu punya kamu. Ternyata kamu cuma benalu yang numpang hidup sama istrimu. Bella, jaga mulutmu. Aku ini suamimu, calon suamimu. Najis, ludah Bella ke lantai marmer hotel. Mimpi aja kamu. Siapa yang mau nikah sama gelandangan kayak kamu? Bawa tas kresek, bau keringat, enggak punya duit. Ibu Ratna yang tertatih-tatih mendekat mencoba membela anaknya. Perempuan matre. Jangan hina anak saya ya. Rian itu ganteng, banyak yang mau. Ambil tuh anak ibu, balas Bella sengit. Makan tuh ganteng. Ganteng doang enggak bisa bikin kenyang. Saat itu juga, sebuah mobil sport merah berhenti di depan lobi hotel. Seorang pria muda berkacamata hitam turun. Bella langsung berlari keluar menghampiri pria itu. Itu adalah mantan pacarnya, atau mungkin selingkuhan cadangannya. Sayang, jemput aku. Bawa aku pergi dari orang-orang gila ini. Rengek Bella sambil masuk ke dalam mobil sport itu.
Pria itu menatap Rian sekilas dengan tatapan mengejek, lalu tancap gas meninggalkan lobi hotel. Debu knalpotnya seolah menampar wajah Rian. Rian berdiri mematung di tengah lobi hotel mewah itu. Di kiri kanannya, tatapan mencemooh dari para tamu hotel menusuknya tajam. Di kakinya, kantong kresek hitam berisi baju kucel tergeletak menyedihkan. Di sampingnya, ibunya menangis sesenggukan karena diusir satpam hotel. "Pak, tolong keluar. Anda mengganggu kenyamanan tamu lain," ucap satpam berbadan tegap sambil menggiring Rian dan Ibu Ratna keluar dari pintu putar. Mereka terlempar kembali ke trotoar panas. Kali ini tanpa harapan, tanpa rumah, tanpa uang. Dan yang paling menyakitkan bagi Rian, tanpa wanita yang selama ini ia agung-agungkan. "Maya." Gumam Rian lirih, menyebut namaku untuk pertama kalinya dengan nada penyesalan yang mendalam. "Apa yang sudah kulakukan?" Aku, yang membayangkan adegan ini dari kantor, menutup berkas kerjaku dengan tenang. "Baru sadar sekarang, Mas. Sayang sekali, pintu maaf sudah terkunci rapat. Serapat pintu rumah mewahmu yang dulu." Malam itu, langit Jakarta mulai mendung. Hujan deras akan segera turun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang manja, Rian dan ibunya harus merasakan dinginnya malam tanpa atap yang melindungi mereka. Karma sang pelakor sudah tuntas, kini giliran karma sang pengkhianat yang dimulai. Bagian 1, Badai di Jalanan Sudirman. Langit Jakarta yang sore tadi hanya menggantungkan mendung kelabu, kini benar-benar menumpahkan amarahnya. Hujan turun bukan sekadar rintik, melainkan seperti jutaan jarum air yang dihujamkan dari langit, menghantam aspal panas ibu kota dan menciptakan uap berbau tanah basah yang menyengat. Petir menyambar silih berganti, menerangi wajah-wajah lelah para pekerja kantoran yang berlarian mencari tempat berteduh. Namun, di antara ribuan manusia yang bergegas pulang ke rumah hangat mereka, ada dua sosok yang berjalan tertatih-tatih tanpa tujuan, melawan arus nasib yang kini berbalik menyerang mereka. Dari balik kaca jendela mobil Mercedes-Benz S-Class milikku yang berlapis kaca film gelap anti peluru, aku mengamati mereka. Wiper mobilku bergerak halus menyapu air hujan, memberikan pandangan jernih ke arah trotoar Jalan Jenderal Sudirman yang mulai banjir semata kaki. Jarak kami hanya terpisah beberapa meter. Hanya sebatas ketebalan pintu mobil dan trotoar, namun nasib kami kini terpisah sejauh bumi dan langit. Rian dan Ibu Ratna. Dua orang yang selama 3 tahun terakhir menjadi pusat semestaku, kini terlihat lebih rendah dari pengemis jalanan. Rian, laki-laki yang dulu kupuja sebagai imam keluarga, kini berjalan membungkuk. Kemeja kerja bermerek Aro yang kubelikan bulan lalu kini basah kuyup, menempel di tubuhnya yang kurus, memperlihatkan tulang punggungnya yang menggigil. Di tangan kanannya, ia menyeret kantong kresek hitam besar, jenis kantong sampah, yang berisi sisa-sisa harga dirinya. Beberapa potong baju yang sempat ia selamatkan sebelum diusir paksa. Kantong itu sudah sobek di bagian bawah karena terseret aspal kasar, menyembulkan lengan kemeja batiknya yang kotor terkena cipratan lumpur. Di belakangnya, Ibu Ratna berjalan terseok-seok. Sang Ratu, yang biasanya tidak pernah lepas dari kipas tangan dan daster sutra, kini tampak menyedihkan. Sanggul rambutnya yang sasakan tinggi sudah runtuh. Rambut beruban yang biasanya disemir rapi kini terurai lepek menutupi wajahnya yang luntur oleh bedak dan air hujan. Kakinya yang biasa dimanjakan dengan sandal refleksi mahal, kini telanjang, memijak genangan air keruh yang bercampur sampah plastik. Ia memeluk toples kerupuk kaleng dengan erat di dadanya, seolah itu adalah brankas berisi berlian, padahal isinya hanya remah-remah kerupuk yang sudah melempem karena tutupnya tidak rapat. Aku meminta Pak Asep melambatkan laju mobil. "Pelan-pelan saja, Pak. Ikuti irama langkah mereka," perintahku pelan. Suaraku tenang, namun di dalam dada, ada gemuruh yang lebih dahsyat dari petir di luar sana. Ini bukan sekadar balas dendam, ini adalah observasi. Aku ingin melihat seberapa kuat fondasi kesombongan mereka ketika pilar penyangganya, uangku, telah runtuh total. "Baik, Bu Maya," jawab Pak Asep. Matanya melirik spion tengah, menatapku dengan sorot simpati bercampur kepuasan. Pak Asep tahu betul betapa seringnya Ibu Ratna membentakku di depan umum, atau bagaimana Rian memperlakukanku seperti pembantu tak digaji. "Maaf, Bu. Apa Ibu tidak kasihan? Hujannya deras sekali. Anginnya kencang." Aku menatap tetesan air hujan yang meluncur di kaca jendela.
Kasihan? Kata itu sempat terlintas. Hati kecilku, sisa-sisa Maya yang penurut, sempat berbisik ingin membuka pintu dan menyuruh mereka masuk. Tapi kemudian, ingatan lain muncul. Ingatan saat aku sakit demam tinggi bulan lalu. Rian malah memarahiku karena tidak memasak makan malam, dan Ibu Ratna menuduhku malas-malasan. Ingatan saat aku pulang kerja kehujanan naik ojek, padahal aku punya mobil mewah yang kusembunyikan, dan mereka tidak memberiku handuk, malah menyuruhku mengepel lantai yang basah karena tetesan bajuku. Tidak, Pak, jawabku dingin, mematikan rasa iba itu. Mereka sedang belajar, Pak. Alam sedang mengajarkan mata kuliah yang tidak pernah mereka ambil, kenyataan hidup 101. Biarkan mereka basah. Biarkan mereka dingin. Supaya mereka sadar, selama ini siapa yang memberi mereka payung. Di trotoar, drama itu mulai memuncak. Ibu lapar, Rian. Ibu dingin. Kaki ibu sakit kena beling. Teriakan Ibu Ratna terdengar samar-samar, kalah oleh suara deru mesin bus Transjakarta yang lewat. Ia berhenti melangkah, membungkuk memegang lututnya yang gemetar. Mana janji kamu mau bawa ke hotel? Mana taksi? Kamu bilang kamu punya uang. Mana pacarmu yang sok kaya itu? Si Bella sialan itu. Rian berhenti, berbalik badan dengan gerakan kasar. Wajahnya merah padam, campuran antara rasa malu, marah, dan putus asa. Diam dulu kenapa sih, Bu? Ibu pikir aku nggak pusing? Rian membentak ibunya sendiri di tengah jalan. Aku juga lapar. Aku juga kedinginan. Bella sudah pergi. Dia ninggalin kita kayak sampah begitu tahu kartu kreditku mati. Ibu jangan nambah beban pikiran aku dong. Kamu bentak ibu? Ibu Ratna melotot, matanya membelalak ngeri. Anak durhaka. Ibu ini orang tua kamu. Harusnya kamu mikir, gimana caranya kita nggak mati kedinginan malam ini. Coba telepon temanmu. Atau saudaramu. Jangan diam saja kayak patung. Siapa yang mau ditelepon? Bu? HP-ku basah. Pulsaku habis. Dan semua orang yang kutelepon tadi menolak kita. Rian melempar kantong kreseknya ke genangan air dengan frustrasi. Ini semua gara-gara Maya. Istri sialan itu. Kalau saja dia nggak main blokir-blokiran, kita nggak bakal begini. Aku tersenyum miring mendengar namaku disebut. Bahkan di titik terendah pun, Rian masih menyalahkanku. Dia belum sadar bahwa pemblokiran itu adalah hakku atas asetku sendiri. Mentalitas parasitnya sudah mendarah daging terlalu dalam. Mereka kembali berjalan, kali ini lebih lambat. Mereka melewati sebuah restoran Padang yang memancarkan cahaya hangat dan aroma rendang yang menggoda. Aku melihat Rian menelan ludah. Langkahnya terhenti di depan etalase kaca yang menampilkan tumpukan ayam gulai, dendeng balado, dan telur dadar tebal. Uap nasi panas mengepul dari dalam. Ibu Ratna menempelkan wajahnya ke kaca restoran, seperti anak kecil yang melihat toko mainan. Rian, ibu mau makan itu. Gulai tunjang kesukaan ibu. Baunya enak banget, Yan. Perut ibu perih. Rian merogoh saku celananya. Dia mengeluarkan dompet kulit yang sudah basah. Dia membukanya, berharap ada keajaiban, mungkin selembar uang 100.000 yang terselip. Tapi nihil. Yang ada hanya bonbon belanjaan Bella dan kartu-kartu ATM yang sudah menjadi plastik tak berguna. Dia mengorek saku koinnya, hanya menemukan uang logam 500 perak sebanyak 3 keping. 1.500 rupiah. Bahkan untuk membeli nasi putih pun tidak cukup. Enggak ada uang, Bu, bisik Rian, suaranya pecah. Kita enggak bisa makan. Minta, Yan. Coba minta sama yang punya warung. Bilang nanti diganti kalau kamu gajian. Desak Ibu Ratna, tidak punya malu lagi. Dengan ragu, Rian melangkah masuk restoran itu. Aku melihat dari jauh. Dia berbicara dengan pelayan di balik meja kasir. Rian menunjuk-nunjuk ke arah luar, ke arah ibunya yang basah kuyup. Dia membuat gestur memohon. Namun, pelayan itu menggeleng tegas. Pemilik restoran, seorang pria bertubuh besar, keluar dan mengibaskan tangan, mengusir Rian keluar. Tidak ada uang, tidak ada nasi. Hukum rimba berlaku. Rian keluar dengan bahu merosot. Wajahnya tertunduk dalam. Dia kembali ke trotoar,
menggeleng lemah pada ibunya. Pelit, umpat Ibu Ratna sambil meludah ke arah restoran. Awas ya, kalau aku kaya lagi, aku beli restoran ini terus aku pecat semua karyawannya. Hayalan tingkat tinggi. Itu adalah mekanisme pertahanan diri terakhir Ibu Ratna, sebelum mentalnya benar-benar hancur. Bagian 2, mencari perlindungan di emperan toko. Malam semakin larut. Jarum jam di dashboard mobilku menunjukkan pukul 10 malam. Hujan mulai reda, menyisakan gerimis halus yang menusuk tulang. Mal-mal dan gedung perkantoran mulai mematikan lampu sorot utamanya. Jalanan mulai sepi. Rian dan Ibu Ratna sudah berjalan hampir 5 kilometer tanpa tujuan, hanya mengikuti naluri untuk terus bergerak agar tubuh tidak membeku. Kaki mereka membawa mereka ke sebuah kawasan ruko tua di daerah pinggiran, jauh dari gemerlap Sudirman. Di sini, trotoarnya pecah-pecah, lampu jalannya remang-remang, dan banyak tikus got yang berkeliaran. Mereka berhenti di depan sebuah toko elektronik yang sudah tutup. Rolling door-nya tertutup rapat, namun atap emperannya cukup lebar, sekitar 2 meter, cukup untuk melindungi mereka dari sisa air hujan. Lantainya terbuat dari keramik putih kusam yang penuh dengan debu, puntung rokok, dan bekas ludah orang yang lewat. Kita istirahat di sini saja, Bu, kata Rian, suaranya parau. Kakinya sudah lecet parah karena sepatu pantofelnya basah dan terus bergesekan dengan kulit. Dia melepaskan sepatunya, memperlihatkan kaki yang pucat dan keriput karena terendam air berjam-jam. Ibu Ratna menatap lantai kotor itu dengan jijik. Tidur di sini? Di lantai? Kamu gila, Rian? Nanti baju ibu kotor. Nanti ada kecoa. Ibu nggak mau. Ibu mau kasur. Ibu mau selimut tebal. Ibu sadar diri dong. Rian meledak lagi, kali ini lebih keras, menggema di lorong ruko yang sepi. Dia mencengkeram bahu ibunya, mengguncangnya kasar. Kita ini gelandangan sekarang, Bu. Gelandangan. Kita enggak punya rumah. Enggak punya kasur. Pilihan ibu cuma 2, tidur di sini atau tidur di tengah jalan ditabrak truk. Pilih mana? Bentakan itu menampar kesadaran Ibu Ratna. Dia terdiam, bibirnya gemetar. Perlahan, air mata menetes dari matanya yang keriput. Bukan air mata buaya seperti biasanya, tapi air mata ketakutan yang murni. Dia melihat sekeliling. Sepi. Menakutkan. Dia menyadari bahwa anak laki-lakinya, satu-satunya harapannya, sudah tidak berdaya. Dengan gerakan lambat dan menyakitkan, Ibu Ratna menurunkan tubuhnya yang gemuk ke lantai keramik yang dingin itu. Dia merintih saat tulang ekornya menyentuh lantai keras. Dingin, Yan, dingin banget. Rian membuka kantong kresek hitamnya. Dia mengeluarkan beberapa potong pakaian. Ada kemeja kerjanya yang lain, ada celana bahan, dan ada daster batik ibunya. Pakai ini buat alas, Bu. Rian menggelar pakaian-pakaian itu di atas lantai kotor. Pakaian yang dulu disetrika licin olehku, diberi pewangi mahal, kini menjadi tikar di emperan toko. Ironi yang menyakitkan. Mereka duduk berhimpitan di atas tumpukan baju itu. Rian memeluk lututnya, mencoba menghangatkan diri. Ibu Ratna menyandarkan kepala di bahu Rian, masih memeluk toples kerupuknya. Suara perut keroncongan terdengar nyaring memecah keheningan malam. Kruk. Ibu Ratna memegang perutnya. Sakit, Yan. Lambung ibu perih. Ibu punya mak. Rian menatap toples di pelukan ibunya. Buka toplesnya, Bu. Ini udah melempem, Yan. Makan saja, daripada mati kelaparan. Dengan tangan gemetar, Ibu Ratna membuka tutup kaleng itu. Kletak. Suara tutup kaleng dibuka terdengar menyedihkan. Dia mengambil satu keping kerupuk putih yang sudah tidak lagi renyah. Kerupuk itu layu, lembek terkena udara lembab. Dia mematahkan kerupuk itu menjadi 2. Setengah untuknya, setengah disodorkan ke mulut Rian. Makan, nak, bisik Ibu Ratna. Rian menerima potongan kerupuk itu. Dia menatapnya lama. Makanan ini, dulu dia bahkan tidak sudi melirik kerupuk kampung seperti ini. Dia terbiasa makan steak, pasta, atau minimal nasi padang dengan lauk lengkap. Dan sekarang, sepotong kerupuk alot ini adalah penyambung nyawanya. Rian menggigit kerupuk itu.
Rasanya hambar, sedikit apek, dan alot seperti karet. Dia mengunyahnya dengan susah payah, air matanya jatuh membasahi pipi, bercampur dengan air hujan yang belum kering. Rasanya kayak sampah, gumam Rian sambil menelan paksa. Enakan sup jagung buatan Maya, ya? Celetuk Ibu Ratna tiba-tiba, tanpa sadar membuka luka lama. Sup jagung Maya itu krimnya kental, manisnya pas, ada potongan ayamnya. Dulu ibu sering buang sup itu kalau Maya masak. Ibu bilang rasanya kayak muntahan kucing. Padahal enak banget. Yan, ibu nyesel pernah buang makanan itu. Rian terdiam. Dia teringat momen-momen itu. Momen saat aku bangun subuh untuk memasak sup jagung sebelum berangkat kerja, menyajikannya di meja makan dengan senyum, lalu Rian hanya mencicipi sesendok dan bilang, "Kurang asin. Kamu niat masak enggak sih?" Lalu pergi begitu saja. Sekarang, bayangan semangkuk sup jagung hangat itu terasa seperti surga yang tak terjangkau. "Kenapa kita jadi begini, Bu?" tanya Rian lirih, menatap kegelapan jalanan. "Perasaan kemarin kita masih di ruang tamu, nonton TV layar datar, makan martabak keju. Kenapa dalam sekejap semuanya hilang?" Mungkin kita kualat," bisik Ibu Ratna, suara yang jarang sekali keluar dari mulutnya yang sombong. "Kita terlalu jahat sama Maya. Kita usir dia pas dia baru pulang kerja. Kita hina dia mandul. Padahal dia yang bayar semuanya." "Om Tio benar," kata Rian, teringat percakapannya di telepon tadi yang terputus. Flashback singkat. Tadi, saat berteduh di halte sebelum sampai di ruko ini, Rian sempat berhasil menelepon Om Tio, adik almarhum bapaknya, menggunakan sisa baterai terakhir. "Halo, Om Tio, ini Rian. Rian butuh bantuan, Om. Rian diusir." Di seberang sana, suara Om Tio terdengar dingin. "Diusir? Wah, kirain orang kaya nggak bisa susah. Bukannya kamu yang bilang, jangan jadi benalu, waktu Om mau pinjam uang buat biaya rumah sakit sepupumu tahun lalu? Kamu bilang, miskin itu karena malas. Nah, sekarang kamu rasain sendiri. Jangan telepon Om lagi. Om sibuk kerja keras biar nggak miskin kayak kamu." Klik. Telepon ditutup. "Om Tio bilang kita sombong," lanjut Rian. "Bude Sari juga tadi langsung matiin telepon pas ibu bilang mau minjem duit. Saudara-saudara kita benci sama kita, Bu. Karena pas kita pas kita merasa jaya, kita injak-injak mereka." "Iya, ibu salah," Ibu Ratna terisak pelan. "Ibu kira harta Maya itu harta kamu. Ibu kira kita bakal kaya selamanya." Malam itu, mereka tidur berpelukan di emperan toko, dikerubungi nyamuk kebun yang ganas. Setiap kali mereka memejamkan mata, bayangan wajahku yang tersenyum tulus muncul menghantui, bergantian dengan bayangan wajah Bella yang tertawa mengejek. Rasa dingin lantai keramik merasuk ke tulang, rasa lapar menggerogoti lambung, dan rasa penyesalan menghancurkan jiwa. Sementara itu, aku masih di dalam mobilku, terparkir di seberang jalan, mematikan mesin agar tidak mencolok. Aku menurunkan sandaran kursiku, menyalakan fitur pemanas kursi, dan memejamkan mata sejenak. Aku tidak pulang ke Menshahan malam ini. Aku ingin memastikan, pelajaran ini tuntas sampai besok pagi. Aku ingin menjadi saksi saat fajar menyingsing dan membawa wahyu terakhir bagi mereka. Bagian 3, Fajar Pembawa Kebenaran. Matahari terbit di ufuk timur Jakarta, membawa cahaya oranye yang kontras dengan sisa-sisa genangan air di jalanan. Suara sapu lidi yang bergesekan dengan aspal membangunkan Rian dan Ibu Ratna. Seorang petugas penyapu jalan berseragam oranye sedang menyapu sampah di dekat kaki mereka. Debu beterbangan, membuat Rian terbatuk-batuk. Uhuk, uhuk. Rian membuka matanya yang lengket. Tubuhnya kaku semua. Lehernya sakit karena tidur dengan posisi menekuk. "Minggir, Mas. Jangan tidur di sini. Ganggu orang kerja aja," tegur petugas penyapu jalan itu dengan nada ketus. Dia menyenggol kaki Rian dengan ujung sapunya. Rian bangun dengan sempoyongan. Dia membangunkan ibunya. "Bu, bangun, Bu. Kita diusir lagi." Ibu Ratna bangun dengan wajah bengkak. Matanya merah, bibirnya pucat dan pecah-pecah. "Aduh, pinggang ibu, encok ibu kumat, Yan. Ibu nggak bisa berdiri."
Dengan susah payah, Rian memapah ibunya berdiri. Bau badan mereka sudah sangat tidak sedap. Campuran bau keringat, bau air hujan apek, dan bau mulut orang yang tidak sikat gigi dan tidak makan. Mereka membereskan tempat tidur mereka, baju-baju yang kini kotor penuh debu, dan memasukkannya kembali ke kantong kresek. "Kita mau kemana sekarang?" tanya Ibu Ratna lemah. "Cari masjid, Bu. Kita numpang mandi, minum air keran. Terus aku mau coba ke kantor Maya," kata Rian tiba-tiba. Ada kilatan tekad di matanya. Tekad orang yang putus asa. "Ke kantor Maya?" "Iya, kantor lamanya. Dulu dia pernah bilang dia kerja di daerah Kuningan, di gedung Maharani Tower, cuma sebagai staf admin. Siapa tahu dia di sana. Aku mau minta maaf. Aku mau sujud. Siapa tahu dia kasih kita uang kosan." Mereka mulai berjalan lagi, menyusuri trotoar ke arah pusat kota. Perut mereka perih bukan main. Matahari mulai naik, memanaskan aspal, membuat uap panas naik ke kaki mereka. Langkah mereka terhenti di sebuah persimpangan lampu merah besar di kawasan Kuningan. Di sana, di sisi gedung tinggi, terpasang sebuah videotron raksasa, layar LED iklan yang ukurannya sebesar lapangan basket. Biasanya layar itu menampilkan iklan rokok atau mobil. Tapi pagi ini, layar itu menampilkan sebuah segmen berita bisnis eksklusif dari stasiun TV berita ternama, Profil Sukses, The Iron Lady of Property. Musik pembuka yang dramatis terdengar membahana dari speaker luar ruang videotron itu, menarik perhatian para pejalan kaki dan pengendara motor yang sedang menunggu lampu merah. Rian dan Ibu Ratna pun ikut mendongak. Dan detik itulah, jantung mereka seolah berhenti berdetak. Di layar raksasa itu, wajahku muncul close-up. Wajah Maya. Bukan Maya yang kucel dengan daster, tapi Maya yang glowing, mengenakan blazer putih bersih, anting berlian yang berkilau, dan tatapan mata yang tajam penuh wibawa. Itu. Mulut Rian menganga lebar. Itu Maya? Layar berganti menampilkan adegan aku sedang memimpin rapat direksi, menunjuk grafik penjualan di layar proyektor, dikelilingi pria-pria berjas mahal yang mengangguk hormat padaku. Suara narator terdengar lantang. Siapa yang tidak mengenal Maya Adriana? Sosok wanita inspiratif di balik kesuksesan Maharani Group, perusahaan properti raksasa yang menguasai pasar Asia Tenggara. Memulai karirnya dari nol, Maya kini tercatat sebagai salah satu wanita terkaya di Indonesia dengan total kekayaan pribadi mencapai triliunan rupiah. Kata triliunan seolah bergema berulang-ulang di telinga Rian dan Ibu Ratna, lebih keras dari suara klakson truk kontainer. Ibu Ratna mencengkeram lengan Rian begitu keras, hingga kukunya menancap. Triliunan? Yan? Triliunan? Itu nolnya ada berapa? 12? Video berlanjut. Menampilkan deretan asetku, mensah mewah di Pondok Indah, jajaran mobil sport di garasi, jet pribadi, dan gedung Maharani Tower itu sendiri. "Ibu Maya, apa rahasia kesuksesan Anda?" tanya pewawancara di layar. Wajahku di layar tersenyum. Senyum yang misterius. Rahasia saya? Kesabaran. Saya belajar bersabar menghadapi orang-orang yang meremehkan saya. Saya menyamar menjadi orang biasa untuk melihat siapa yang benar-benar tulus. Dan ketika saya menemukan ketidakjujuran, saya tidak ragu untuk memotong bagian yang busuk itu dari hidup saya. Rian mundur selangkah, kakinya lemas seperti jeli. Dia menabrak tiang lampu merah. Dia ngomongin kita, Bu. Memotong bagian yang busuk. Kita busuknya, Bu. Orang-orang di sekitar lampu merah mulai berbisik-bisik kagum melihat videotron itu. Gila, itu Bu Maya cantik banget ya. Iya, tajir melintir tapi rendah hati katanya. Suaminya pasti orang paling beruntung di dunia ya. Komentar terakhir itu menohok ulu hati Rian. Suaminya orang paling beruntung. Ya, seharusnya dia menjadi orang itu. Seharusnya dia yang berdiri di samping Maya di video itu, ikut menikmati kemewahan, ikut dihormati. Tapi dia malah memilih Bella, si wanita matre yang meninggalkannya begitu saldo habis. Rian? Ibu Ratna mengguncang tubuh Rian dengan tenaga yang entah datang dari mana. Matanya berbinar liar, campuran antara keserakahan dan kegilaan. Kita harus ke sana. Ke gedung itu. Itu gedung punya dia, Yan.
Punya istrimu. Bu, malu, kita kayak gembel begini. Persetan sama malu. Dia istrimu sah. Kalian belum ceraikan? Belum ada surat ceraikan? Berarti separuh harta dia itu harta gonogini kamu. Kita kaya, Rian. Kita kaya raya. Logika Ibu Ratna sudah bengkok. Dia tidak lagi memikirkan kesalahan, dia hanya memikirkan angka-angka nol di rekening bank. Dia lupa bahwa akta pranikah, yang Rian tanda tangani tanpa membaca karena malas, memisahkan harta kami sepenuhnya. Ayo, Rian, jangan lembek. Kita temui dia. Kamu nangis-nangis sedikit. Sujud-sujud, dia pasti luluh. Perempuan itu hatinya kayak tahu, gampang hancur. Dulu saja kamu selingkuh kecil-kecilan dia maafin. Apalagi sekarang. Ayo. Diseret oleh ambisi ibunya yang buta, dan didorong oleh harapan putus asa untuk lepas dari kemiskinan, Rian menurut. Mereka melangkah menuju Maharani Tower yang puncaknya menjulang menembus awan, berkilauan ditimpa matahari pagi. Mereka berjalan menuju istana sang ratu, tanpa sadar bahwa mereka bukan berjalan menuju tahta, melainkan menuju pengadilan terakhir. Bagian 1, benteng tak tertembus. Gedung Maharani Tower bukan sekadar gedung perkantoran biasa. Ia adalah simbol kekuasaan. Fasad depannya didominasi kaca biru metalik yang memantulkan langit, dengan logo huruf M, raksasa berwarna emas di puncaknya. Di lobi depan, air mancur menari menyambut setiap tamu yang datang dengan mobil-mobil mewah. Security berbadan tegap dengan seragam safari hitam berdiri di setiap sudut, dilengkapi air piece dan tatapan tajam seperti elang. Pukul 8 pagi. Lobi gedung yang berlantaikan marmer Italia putih itu sedang ramai-ramainya. Para eksekutif muda berlalu lalang, wangi parfum mahal menyeruak di udara, bercampur dengan aroma kopi fresh brew dari kafe eksklusif di sudut lobi. Suara langkah sepatu pantofel dan high heels yang beradu dengan marmer menciptakan irama kesibukan yang elegan. Keharmonisan visual itu rusak seketika saat pintu putar otomatis berputar dan memuntahkan dua sosok asing. Rian dan Ibu Ratna masuk dengan langkah ragu. Penampilan mereka sangat kontras dengan lingkungan sekitar, seperti noda tinta hitam di atas kain sutra putih. Bau apek baju basah yang belum kering sempurna langsung menyebar, membuat beberapa resepsionis cantik di meja depan menutup hidung secara halus. Rian mencoba merapikan rambutnya yang kusut dengan jari, tapi percuma. Minyak dan debu sudah menjadi gel yang mengeraskan rambutnya. Ibu Ratna memeluk toples kerupuknya lebih erat, matanya liar menatap kemewahan di sekelilingnya. Gila, lantainya saja lebih kinclong dari muka Bella. Gumam Ibu Ratna takjub. Ini semua punya Maya? Punya menantuku? Mereka melangkah menuju gate akses yang dijaga ketat. Sebelum mereka sempat mendekat lebih dari 5 meter, dua orang satpam raksasa sudah menghadang jalan mereka. Maaf, Pak, Bu. Berhenti di tempat, suara satpam itu berat dan tegas. Tangannya terangkat, telapak tangannya terbuka tanda larangan keras. Area ini khusus karyawan dan tamu dengan janji temu. Tidak menerima sumbangan, pengamen, atau... Satpam itu melirik kantong kresek di tangan Rian. Pemulung. Wajah Rian merah padam. Harga dirinya yang sudah tipis kembali tergores. Sembarangan. Saya bukan pemulung. Saya suami pemilik gedung ini. Teriak Rian, suaranya pecah karena emosi. Teriakan itu membuat suasana lobi hening seketika. Orang-orang berhenti berjalan, menoleh ke sumber suara. Bisik-bisik mulai terdengar. Suami? Suami Bu Maya? Masa sih? Katanya suami Bu Maya pengusaha juga. Itu gelandangan kali, halusinasi. Jangan mengada-ada, Pak, tegur satpam itu, tangannya mulai bergerak ke pinggang, siap mengambil tindakan fisik jika diperlukan. Banyak orang mengaku saudara Ibu Maya. Sebaiknya Bapak keluar baik-baik sebelum kami seret. Saya Rian. Rian Aditya. Rian mengeluarkan KTP-nya yang basah dan lecek dari dompet. Cek saja. Saya suami Sahmaya Adriana. Panggil istri saya keluar. Bilang Rian datang menjemput. Ibu Ratna ikut maju, berkacak pinggang, meski pinggangnya sakit. Satpam kurang ajar. Kamu nggak tahu siapa saya? Saya ini mertua bos kamu. Kalau Maya tahu kamu ngusir saya,
besok kamu dipecat jadi tukang sapu jalanan. Minggir. Saya mau ketemu anak saya. Situasi memanas. Satpam kedua sudah memegang lengan Rian, siap membantingnya. Rian memberontak. Lepasin. Maya ah. Maya ah. Tepat pada momen kekacauan itu, denting lift di tengah lobi terdengar nyaring. Ting. Lift VIP, lift khusus yang terbuat dari kaca transparan di tengah ruangan, terbuka. Dari dalamnya, keluar rombongan kecil yang memancarkan aura berbeda. Aku melangkah keluar paling depan. Hari ini, aku tampil habis-habisan. Bukan untuk Rian, tapi untuk diriku sendiri. Aku mengenakan gaun terusan kerja berwarna royal blue rancangan desainer Paris yang membalut tubuhku dengan sempurna, menunjukkan lekuk tubuh yang selama ini kusembunyikan di balik das terlonggar. Rambutku yang panjang digerai indah dengan gelombang di ujungnya. Wajahku dipoles make up profesional yang menonjolkan fitur tegas namun elegan. Sepatu stiletto emas setinggi 12 cm membuat posturku menjulang tinggi. Di belakangku, Pak Wijaya berjalan membawa tas dokumen, diiringi dua asisten pribadi yang sibuk mencatat instruksiku, dan Pak Asep yang bersiaga sebagai pengawal pribadi. Suasana lobi yang tadi riuh, mendadak senyap. Seperti laut yang terbelah, kerumunan karyawan otomatis minggir, membungkuk hormat, memberi jalan padaku. Selamat pagi, Bu Maya, sapa mereka serempak. Aku hanya mengangguk kecil, tatapanku lurus ke depan, ke arah keributan di pintu masuk. Maya, teriak Rian saat melihatku. Matanya berbinar seperti orang melihat oase di gurun pasir. Dia meronta dari pegangan satpam. Sayang, itu aku. Rian. Anakku. Maya. Ibu Ratna ikut berteriak histeris, air matanya tumpah ruah. Tolong ibu, nak. Ibu diusir satpam jahat ini. Aku berhenti berjalan tepat di tengah lobi, sekitar 5 meter dari mereka. Aku mengangkat tangan kananku sedikit. Sebuah isyarat kecil yang langsung dipahami oleh kepala keamanan. Biarkan mereka, kataku. Suaraku tidak keras, tapi berkat akustik ruangan yang sempurna, setiap suku kata terdengar jelas hingga ke sudut ruangan. Satpam melepaskan cengkeraman mereka. Rian dan Ibu Ratna hampir terjatuh saking lemasnya. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka berlari kecil, terseok-seok, menghampiriku, lalu tanpa aba-aba, mereka menjatuhkan diri ke lantai marmer. Mereka bersujud. Benar-benar bersujud mencium lantai di dekat ujung sepatu emasku. Pemandangan yang sangat kontras dan surrealis. Di lobi gedung pencakar langit yang modern, ada dua manusia lusuh yang menyembah seorang wanita berkuasa. Bagian 2, pengadilan terbuka. Maya, ampun. Mei, Rian menangis terseduh-seduh, wajahnya menempel di lantai dingin. Tangannya mencoba meraih kakiku, tapi aku mundur selangkah dengan anggun. Aku salah besar. Aku bodoh. Aku khilaf. Mei, tolong maafin aku. Aku kangen sama kamu. Iya, nak. Mantu ibu yang cantik. Ibu Ratna mengangkat wajahnya yang berlepotan air mata dan ingus. Dia menangkupkan kedua tangannya memohon. Ibu juga minta maaf. Kemarin ibu lagi stres. Ibu nggak sadar ngomong kasar. Ibu sayang banget sama kamu, nak. Kamu tahu kan ibu sayang? Kita ini keluarga, nak. Darah lebih kental daripada air. Aku menatap mereka dari ketinggian. Wajahku datar, tanpa ekspresi. Di dalam hati, aku mencari sisa rasa sakit itu. Anehnya, rasa sakit itu sudah hilang. Yang ada hanya rasa kasihan. Jenis kasihan yang kita rasakan saat melihat hewan terluka di jalan, bukan kasihan kepada sesama manusia yang setara. Keluarga? Tanyaku pelan, namun nadanya tajam mengiris. Aku menatap mata Ibu Ratna. Ibu bilang kita keluarga? Apakah keluarga mengusir menantunya saat baru pulang kerja? Apakah keluarga menghina menantunya mandul? Apakah keluarga menyebut menantunya pembawa sial dan penumpang gelap? Itu cuma emosi sesaat. Nak, lidah ibu kepeleset. Ibu Ratna beralasan, suaranya gemetar. Ibu sudah tua, maklumilah, nak. Orang tua kan suka salah ngomong. Jangan dimasukin hati. Kepeleset selama 3 tahun? Aku tersenyum sinis. Ibu,
Setiap hari selama 3 tahun, ibu menyindir masakan saya, ibu memprotes uang belanja yang sebenarnya uang saya sendiri, ibu menghina orang tua saya yang sudah meninggal. Itu bukan kepleset, Bu. Itu karakter. Aku beralih menatap Rian yang masih menunduk. Dan kamu, Rian, suamiku tercinta. Aku menekankan kata, tercinta, dengan nada sarkasme yang kental. Katanya kangen? Kangen apa? Kangen ATM-ku? Kangen rumahku? Atau kangen Bella yang ternyata meninggalkanmu karena kamu miskin? Rian mengangkat wajahnya, terkejut. Kak, kamu tahu soal Bella ninggalin aku? Rian. Aku menggelengkan kepala, seolah sedang menasihati anak kecil yang bodoh. Di gedung ini, di ruangan saya di lantai 40, saya punya layar yang bisa melihat segalanya. Saya melihat kamu diusir Pak Haryo. Saya melihat kamu ditolak di hotel. Saya melihat kamu tidur di emperan toko. Saya melihat semuanya. Wajah Rian semakin pucat, seputih kertas. Jadi, kamu tahu kami menderita semalaman, tapi kamu diam saja? Kamu tega, Mei? Tega? Aku tertawa kecil, tawa yang tidak lucu. Kamu bertanya soal tega? Kamu mengusir istrimu demi perempuan lain, menyuruhku, cari kontrakan atau tidur di kolong jembatan. Itu kalimatmu kan? Aku hanya membiarkanmu merasakan apa yang kamu suruh aku rasakan. Bedanya, aku punya uang untuk menyewa hotel, kamu tidak. Aku janji bakal berubah, Mei. Rian tiba-tiba bersujud lagi, mencium lantai berulang kali. Demi Allah aku bakal berubah. Aku bakal putusin Bella. Dia udah pergi deng. Aku bakal jadi suami yang baik. Aku rela jadi babu kamu, jadi sopir kamu, terserah. Asal jangan ceraikan aku. Aku masih cinta sama kamu. Aku memberi isyarat pada Pak Wijaya. Pengacaraku yang setia itu maju selangkah, membuka tas kulitnya, dan mengeluarkan sebuah map merah tebal. Pak Wijaya, bacakan poin utamanya, perintahku. Pak Wijaya membuka map itu, membetulkan letak kacamatanya. Baik, Bu. Saudara Rian, ini adalah surat gugatan cerai yang sudah didaftarkan pagi ini dengan nomor registrasi darurat. Poin utamanya adalah 1. Perceraian karena perzinahan dan penelantaran istri. 2. Pembagian harta gonogini ditiadakan karena adanya perjanjian pranikah dan fakta bahwa 100% aset dibeli menggunakan dana pribadi Ibu Maya. 3. Tuntutan ganti rugi atas penyalahgunaan fasilitas dan pencemaran nama baik sebesar 5 miliar rupiah, atau subsidiar penjara 2 tahun. 5 miliar? Mata Rian mau copot. Aku dapat uang dari mana, Pak? Buat makan aja nggak ada. Itu urusan Anda, jawab Pak Wijaya dingin. Silakan tanda tangan di sini untuk mempercepat proses. Atau kita bertemu di pengadilan, dan saya pastikan Anda akan membusuk di penjara karena pasal penipuan. Rian gemetar hebat. Tangannya kaku. Dia menatap pulpen yang disodorkan Pak Wijaya seperti melihat pisau tajam. Tanda tangan, Rian, kataku tegas. Itu satu-satunya cara agar aku tidak menuntutmu ke penjara hari ini juga. Tanda tangani, dan kamu bebas pergi. Tidak tanda tangan, polisi di depan gedung ini siap menyeretmu. Dengan air mata bercucuran, dengan tangan yang gemetar tak terkendali, Rian mengambil pulpen itu. Dia mencoretkan tanda tangannya di atas kertas putih itu. Coretan yang mengakhiri segalanya. Mengakhiri statusnya sebagai suami Maya, dan mengakhiri kesempatannya untuk hidup enak. Sudah. Isak Rian, menjatuhkan pulpen itu. Sudah puas kamu, Mei? Belum, jawabku. Aku membuka dompet Hermisku. Aku mengambil segepok uang tunai, uang receh bagiku, mungkin sekitar 500.000 rupiah dalam pecahan 50 ribuan. Kalian bilang kalian lapar kan? Aku tidak memberikan uang itu ke tangan mereka. Aku menjatuhkannya ke lantai. Lembaran uang berwarna biru itu berhamburan di sekitar lutut mereka, di atas lantai marmer yang dingin. Kerumunan di lobi menahan napas. Ini adalah penghinaan tertinggi. Ambil, perintahku. Anggap ini sedekah terakhir dari mantan istrimu. Gunakan untuk beli makan, beli sabun supaya tidak bau, dan ongkos pulang ke kampung halaman kalian.
Jakarta terlalu kejam untuk orang yang tidak punya skill dan attitude seperti kalian. Hening. Harga diri Rian dan Ibu Ratna dipertaruhkan. Jika mereka punya sedikit saja rasa malu yang tersisa, mereka akan berdiri dan pergi tanpa mengambil uang itu. Tapi, perut lapar tidak mengenal gengsi. Kemiskinan telah menggerogoti jiwa mereka. Dengan tangan gemetar, Ibu Ratna mulai memunguti uang itu. "Makasih, Nyonya, makasih." Gumam Ibu Ratna sambil memasukkan uang itu ke dalam balik dasternya. Rian menatap ibunya dengan tatapan nanar, tapi akhirnya dia pun ikut memungut 2 lembar yang tercecer di dekat sepatunya. Dia sudah kalah total. Jiwanya sudah mati. Bawa mereka keluar, perintahku pada Satpam, setelah lembar terakhir diambil. Dan pastikan foto mereka ditempel di pos keamanan. Blacklist mereka dari seluruh properti milik Maharani Group. Mal, hotel, apartemen. Saya tidak mau melihat wajah mereka lagi. Siap, Bu Maya. 2 satpam berbadan besar itu mengangkat tubuh Rian dan Ibu Ratna dengan mudah, seolah mengangkat karung beras. Mereka diseret mundur menjauh dariku. "Maya maafkan aku. Aku masih cinta kamu," teriakan Rian menggema, semakin lama semakin jauh, bercampur dengan tangisan Ibu Ratna yang meratapi nasibnya. Pintu putar berputar. Mereka terlempar keluar dari surga ber-AC itu, kembali ke panasnya trotoar Jakarta, kembali menjadi debu jalanan. Aku berdiri diam sejenak, menarik napas panjang. Udara di lobi terasa lebih segar sekarang. Beban 3 tahun di pundakku lenyap seketika. "Bu Maya, apa ibu baik-baik saja?" tanya Pak Wijaya khawatir. Aku menoleh, sebuah senyum tulus yang nyata merekah di bibirku untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Mataku berbinar cerah. "Saya sangat baik, Pak Wijaya. Sangat baik." Aku merapikan blazerku. "Ayo kita ke ruang rapat. Ada imperium bisnis yang harus saya kembangkan. Masa lalu sudah saya buang ke tempat sampah." Aku melangkah menuju lift VIP dengan kepala tegak, diiringi tatapan kagum dari ratusan karyawan yang menjadi saksi lahirnya kembali sang ratu.